saya Sri Atun, saya perawat yang jaga sore hari ini dari jam 2 sampai dengan jam 8. Namanya siapa Mbak? Mbak Nita, nama lengkapnya? Nita Tudina. Tanggal lahirnya berapa Mbak? 3 Februari 97. Ya, sudah sesuai ya Mbak ya, ini dengan bulan identitasnya ya? Iya. Ya. Mbak Nita, pada kesempatan ini saya akan melakukan pemasangan infus. Tujuannya untuk menggantikan cairan yang hilang dari tubuh Mbak Nita. Dikarenakan Mbak Nita tadi diare ya 10 kali sama muntah-muntah. Ini untuk menggantikan cairan tubuh Mbak Nita. Selain itu juga untuk memberikan obat supaya nanti Mbak Nita tidak disuntik secara terus-menerus. Ya, setuju? Setuju. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya Mbak Nita sebelum saya mulai melakukan pemasangan infus? Tidak ada ya. Ini nanti saya butuh waktu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Saya tutup tirainya dulu ya Mbak ya. Pasang tonikatnya dulu ya Mbak ya. Posisi tangannya mengepal, jempolnya di dalam Mbak. Jempolnya di dalam ya seperti itu. Terus ya Mbak ya. Sontek ya Mbak ya, sedikit sakit ya Mbak ya, jangan ditarik ya, tahan ya. Terus ya Mbak ya.
Ini untuk tetesan infusnya 20 tetes dalam waktu 1 menit ya Mbak Nita ya. Bagaimana perasaan Mbak Nita setelah dilakukan pemasangan infus ini tadi? Enakan ya? Sakit nggak tadi? Nggak sakit ya? Oh ya sudah. Baiklah Mbak Nita, ini tadi bagus sekali Mbak Nita sudah bekerja sama dengan baik sehingga pemasangan infusnya tadi juga berjalan dengan lancar. Jadi nanti kalau ada apa-apa, misalnya infusnya macet atau bagaimana, silakan nanti pencet belnya saja biar perawat nanti yang akan membenarkannya ya. Nanti 10 menit lagi saya akan datang lagi ke sini untuk memberikan obat anti muntah sama mualnya tadi. Ya, mungkin itu saja Mbak Nita. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bu Sriatun. Pada siang hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara pemasangan infus. Jadi pemasangan infus itu nanti kita akan memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien melalui intravena, di mana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang kedua adalah untuk memulihkan keseimbangan asam basa. Yang ketiga adalah untuk memulihkan volume darah pada pasien yang mengalami perdarahan. Yang keempat adalah untuk media pemberian obat, karena nanti untuk media pemberian obat bisa memasukkan obat melalui intravena juga. Macam-macam cairan infus itu ada banyak. Jadi nanti ada cairan infus yang namanya Ranger Lactate. Terus kemudian ada ini NaCl atau natrium klorida, bisa juga disebut dengan sodium klorida. Ini isinya adalah larutan garam. Terus di sini ada KN3B, ada juga KN3A. Ada asering. Dan juga ada glukosa. Jadi glukosa ini adalah isinya larutan gula. Nama lainnya juga dextrosa juga bisa. Kemudian itu tadi adalah macam-macam cairan infus. Ada juga macam-macam vena kateter. Vena kateter di sini ada banyak ukurannya. Jadi dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Yang terkecil itu ada ukurannya 24. 24 itu warnanya kuning seperti ini. Kemudian 22 warnanya biru. Yang biru ini untuk pasien dewasa. Kalau yang untuk 24 warna kuning itu untuk anak-anak. Ada juga yang warnanya putih, itu nomor 26. Jadi ini warnanya putih, itu biasanya untuk bayi. Kemudian ada juga yang ini nomor 20. Vena kateter nomor 20 ini biasanya digunakan pada pasien yang mau dilakukan tindakan transfusi. Yang paling besar itu warnanya hijau. Warnanya hijau itu adalah nomor 18. Nanti digunakan juga untuk transfusi supaya tidak menjendal nanti. Ini adalah contoh-contoh dari ukuran vena kateter. Kemudian ada juga set infusnya. Set infus itu macam-macamnya ada 3 juga. Jadi ada yang transfusi set. Transfusi set itu digunakan untuk transfusi. Jadi nanti bedanya di sini ada tulisannya blood transfusi set. Jadi seperti ini, blood transfusi set. Bedanya apa? Kalau yang transfusi set ini dalam humidifier, ini namanya adalah humidifier. Di sini ada seperti jaring-jaringnya, seperti ini. Kemudian ada juga yang microset. Ini microset. Jadi nanti di sini ada tulisannya infusion set untuk dropnya. Ini ada tulisannya pediatrik, itu adalah 60 drop. Bedanya apa? Kalau yang mikro di sini ada seperti jarumnya. Ada jarum kecil di dalam. Jadi nanti tetesannya
lebih lambat atau sedikit. Yang untuk dewasa nanti ada makro set. Jadi makro set nanti di sini ada infusion set, dropnya adalah 20 drop atau 20 tetes per menit, di mana di sini di humidifiernya tidak ada jarumnya. Oke, untuk langkah-langkah pemasangan infus itu dimulai dari tahap preinteraksi. Tahap preinteraksi yang pertama adalah membaca catatan keperawatan. Dari membaca catatan keperawatan nanti kita akan mengetahui atau mengkaji jenis cairan apa yang dibutuhkan oleh pasien, kemudian seberapa jumlah cairan yang dibutuhkan oleh pasien dan tetesan infusnya itu berapa. Yang kedua adalah cuci tangan. Nanti cuci tangan kita bisa menggunakan air mengalir ataupun menggunakan hand scrub, tergantung kita habis megang apa. Kalau misalnya habis megang makanan, kita cuci tangan dengan air mengalir. Tahap yang ketiga adalah mempersiapkan alat. Dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemasangan infus adalah Oke, untuk langkah-langkah selanjutnya dari pemasangan infus adalah tahap orientasi. Orientasi itu dimulai dari mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke ruangan pasien kita harus mengucapkan salam. Misalnya ya, assalamualaikum, selamat pagi atau selamat siang. Setelah itu kemudian perkenalan. Perkenalan, kita memperkenalkan diri kita sebagai seorang perawat. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Sriatun. Saya adalah perawat yang jaga pada sore hari ini dari jam 2 sampai dengan jam 8. Setelah itu kemudian kita menanyakan nama pasien. Nama mbaknya siapa? Kemudian sambil kita menanyakan juga tanggal lahirnya. Kemudian kita cocokkan dengan gelang identitas pasien. Jika apa yang telah disampaikan pasien dan gelang identitasnya sesuai, kemudian kita jelaskan prosedur dan tujuan dari pemasangan infus. Jadi kita jelaskan kepada pasien tujuannya apa. Misalnya di sini karena kasusnya adalah diare, di mana pasien kehilangan cairan berlebih. Jadi kita akan sampaikan kepada pasien, Mbak, ini dilakukan pemasangan infus. Tujuannya adalah untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang dari tubuh Mbak Devi. Tadi kan Mbak Devi mengalami diare lebih dari 10 kali dan muntah-muntah juga. Oke, itu tadi adalah tujuan dilakukan pemasangan infus. Kemudian tahap yang selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Mbak Devi, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya sebelum saya melakukan tindakan? Jika tidak, kemudian kita langsung kontrak waktu. Kontrak waktu itu kita sampaikan kepada pasien kita butuh waktu berapa lama untuk tindakan pemasangan infus. Langkah selanjutnya dari pemasangan infus adalah langkah kerja atau tahap kerja. Tahap kerja itu dimulai dari menjaga privasi klien atau pasien dengan cara menutup tirai. Kemudian menyiapkan pasien ini dengan cara melihat atau memastikan vena yang akan kita tusuk. Usahakan memilih vena bagian distal yang tidak bercabang. Selanjutnya kita memasang perlak pada vena yang telah kita pilih. Untuk area penusukan atau area infus, usahakan pada area yang dilakukan pemasangan gelang identitas juga. Setelah itu dipasang bengkoknya, taruh bengkoknya di dekat area penusukan. Kemudian setelah itu kita cuci tangan. Cuci tangan kita bisa menggunakan hand scrub. Cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Setelah itu kita memakai handscoon. Handscoonnya tidak perlu steril. Handscoonnya bisa menggunakan handscoon disposable.
Miskun, kita buka set infusnya. Di sini karena tadi kasusnya adalah diare, pasiennya dewasa, kita bisa memilih infus set yang makro. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada mikro, makro, ataupun transfusi set. Kita buka kemasannya. Kita taruh di bengkok, kemudian pertahankan ini kesterilannya, kemudian humidifier-nya ini kita dekatkan dengan pengontrolnya. Jadi pengontrolnya ini atau klepnya ini kita dekatkan dengan humidifier. Ini kita klem terlebih dahulu, diklem, baru kita tusukkan dengan cairan infus yang telah kita pilih. Jadi karena pasiennya tadi diare, jadi kita milih cairan RL atau Ringer Lactate. Boleh juga kita memilih cairan NaCl atau sodium klorida. Kemudian kita sambungkan cairan RL ini dengan selang infus. Usahakan tetap steril. Kemudian kita gantungkan ke tiang infus. Kemudian kita isi humidifier-nya sampai dengan setengah. Kemudian kita alirkan cairannya sampai dengan selang infusnya penuh dengan cairan. Oke. Pastikan tidak ada gelembung udara pada selang infus. Selang infus ini sudah terisi cairan, itu tandanya sudah keluar cairan dari ujung jarum. Kemudian ini kita letakkan di sini, kita jepit di sini supaya tetap steril. Kemudian setelah itu kita dekatkan alat-alat seperti plester. Jadi karena kita sendiri, plester boleh kita tempelkan di tiang infus satu. Yang lainnya kita dekatkan ke dekat lengan yang akan kita pasang infus. Kita juga memakai ini transparan film dressing. Jadi supaya nanti terlihat apakah infusnya, tempat lokasi penusukannya itu ada kemerahan atau tidak. Kita taruh di dekat pasien. Kemudian ini adalah alkohol swab. Kita siapkan juga alkohol swabnya. Oke. Kemudian ini adalah salepnya. Salep. Kita buka sekalian tutupnya. Terus kita pasang torniketnya. Kita pasang torniket pasien, torniket ke lengan pasien yang akan kita infus. Oke. Caranya ini kita masukkan ke sini, kemudian ditarik. Pasiennya disuruh mengepal jempolnya di dalam supaya nanti venanya terlihat jelas. Oke. Tangannya menggenggam ya Bu ya, jempolnya di dalam. Seperti ini. Kemudian supaya venanya lebih terlihat jelas, sambil kita tepuk-tepuk atau pukul-pukul. Oke, sampai dengan venanya terlihat jelas. Pilih yang lurus, tidak bercabang. Kemudian kita siapkan vena kateternya. Vena kateter. Oke. Karena ini pasiennya dewasa, jadi kita pilih vena kateter yang ukurannya 22. Ini sudah. Kita buka. Ini ya, kita buang di bengkok. Kemudian kita desinfektan vena yang akan kita tusuk. Oke, ini kita desinfektan vena yang akan kita tusuk. Sekali usap, buang di bengkok. Kemudian kita ambil vena kateternya. Kemudian kita pegang percabangannya antara yang biru ini dengan yang warna bening ini. Jadi
jangan terlalu maju. Kita tahan seperti ini. Oke, terus kemudian kita pegang tangan pasien seperti ini. Kita tusukkan vena kateter ke vena pasien. Pilih tadi yang distal ya. Jadi kita ukur terlebih dahulu venanya kira-kira seberapa, jangan sampai mungkin terlalu kita pilihnya terlalu pendek. Oke, sudutnya sama dengan penyuntikan intravena, yaitu 5 sampai dengan 15 derajat. Oke, kita tusukkan ya, sambil kita izin kepada pasiennya. Suntik ya Mbak Devi ya. Oke, tusuk, kemudian dorong sedikit, pastikan ada darah. Kalau sudah ada darah yang keluar, berarti sudah tepat masuk ke vena. Kita tarik sedikit jarumnya, kemudian mandrenya kita dorong ke dalam. Tarik sedikit, mandrenya kita dorong ke dalam sampai dengan mentok. Setelah itu kita tekan ujung mandrenya tadi kira-kira seberapa panjangnya. Oke, setelah itu kita tarik, kita masukkan lagi ke sini, buang di bengkok. Sudah lepas tourniquetnya, kita sambungkan dengan selang infusnya. Ini kita sambungkan. Oke, setelah itu kita lepas daerah penekanannya tadi, kita kencangkan, kemudian kita alirkan dengan cara menaikkan klemnya ini. Nah, ini sudah menetes dan kita pastikan apakah area penusukannya ini di venanya ini bengkak atau tidak. Kalau bengkak berarti itu masuknya ke kulit, bukan ke vena. Jadi kalau bengkak berarti salah, kalau tidak bengkak berarti tepat ya. Selain itu juga pasiennya kalau salah kesakitan sekali. Oke, setelah itu kemudian kita oleskan salep. Salep ya, di sini kita pakai salep ikamisetin atau chloramphenicol. Untuk mencegah terjadinya infeksi, cukup kita oleskan di daerah penusukannya saja. Oke, setelah itu kemudian kita plester dengan menggunakan transparan film dressing ini tadi. Kita buka. Jadi kalau supaya tadi mudah juga bisa kita buka di awal ya. Kemudian ini kita buka seperti ini. Oke. Nah, ini ya yang kita pakai ya. Kemudian kita tempelkan di sini. Tidak perlu kita kasih kasa. Kenapa? Karena kita bisa memantau area penusukannya ada kemerahan atau tidak. Nah, setelah itu kita rapatkan dan kita lepaskan yang kertasnya ini. Oke. Dilepaskan semuanya. Hati-hati jangan sampai nanti ketarik lagi ya. Oke, sudah. Kemudian baru kita rapatkan dengan plester Hipavik. Ini ya. Kita plester di sambungannya. Jadi sambungan vena kateter dengan infusnya, selangnya kita plester. Kita masukkan ke bengkok ya. Terus kemudian kita tekuk selangnya. Kita tekuk selangnya ke atas seperti ini. Kemudian juga kita plester. Oke, jangan sampai menutupi tempat penusukannya tadi. Nah, oke, setelah itu jangan lupa dikasih tanggal. Ini ya, dituliskan tanggalnya. Jadi sekarang tanggal 14 Juli 2017 jam 14 misalnya seperti itu ya. Kemudian kita plester juga. Kenapa kita perlu menuliskan tanggal pemasangan infus? Karena setiap 3 hari sekali harus kita ganti penusukannya supaya tidak terjadi infeksi.
Oke, sudah selesai. Setelah itu baru kita mengatur tetesan infusnya. Karena tadi dokternya memerintahkan dilakukan pemasangan infus 500 cc, ini isinya 500 cc, harus habis dalam waktu 6 jam. Jadi tetesannya adalah 28 tetes per menit. Dari mana? Yaitu dari jumlah cairan yang dibutuhkan dikalikan faktor tetes dibagi lamanya infus harus habis dikalikan 60 menit. Jadi tadi cairannya adalah 500 cc dikalikan faktor tetesnya adalah 20 tetes per menit. Waktu habisnya harus habis dalam waktu 6 jam dikalikan 60 menit, dapatnya adalah 28 tetes per menit. Kemudian kita alirkan 28 tetes per menit. Caranya bagaimana? Sambil kita melihat jam, ya, melihat jam, kita hitung. Dalam waktu 1 menit ini harus menetes sebanyak 28 tetes per menit. Untuk memudahkan bisa juga kita hitung dalam waktu 30 detik. Jadi nanti ada 14 tetes dalam waktu 30 detik, kita kalikan 2. Oke, mungkin itu. Setelah itu tahap terminasi ya, kita bereskan dulu. Tahap selanjutnya adalah tahap terminasi. Yang pertama kita menanyakan atau mengevaluasi perasaan pasien setelah kita lakukan pemasangan infus. Kemudian memberikan reinforcement positif. Yang ketiga, memberikan kontrak waktu selanjutnya, bereskan alat, akhiri kegiatan, cuci tangan, salam, kemudian keluar ruangan. Contohnya seperti ini. Bagaimana perasaan Mbak Devi setelah saya lakukan pemasangan infus tadi? Agak sedikit sakit ya Mbak Devi ya? Enggak apa-apa ya Mbak Devi ya. Kemudian setelah itu kita tadi memberikan reinforcement positif ya. Ya, baik sekali Mbak Devi telah bekerja sama dengan saya sehingga pemasangan infus berjalan dengan lancar. Ya, setelah itu kontrak waktu Mbak Devi. Ini nanti kalau misalnya infusnya tidak lancar atau macet atau darahnya naik, silakan nanti pencet belnya. Nanti perawat akan datang ke sini untuk memeriksa infus Mbak Devi. Setelah itu juga bisa juga apa yang akan kita laksanakan ke pasien, nanti kita juga kontrak waktu. Contohnya misalnya jam berapa lagi kita akan memberikan obat, karena tadi pasiennya kan muntah-muntah ya. Jadi mungkin kontrak waktu selanjutnya adalah berapa menit kemudian jam berapa kita akan memberikan obat apa untuk mengatasi apa ya. Mungkin juga untuk melakukan pemeriksaan TTV juga. Kemudian setelah itu, setelah kontrak waktu, bereskan alat di sini kita membereskan alat-alat tadi. Contoh ini perlak ya, perlak kita taruh lagi ke bagi. Kemudian tadi sampah-sampahnya juga sudah kita letakkan di troli ya. Setelah itu kemudian akhiri kegiatan dan lepaskan handscoon, buang di bengkok, dan terakhir adalah kita cuci tangan. Cuci tangan sama ya, 6 langkah juga ya. Kemudian salam, selamat sore. Kemudian kita kembali lagi ke ruangan perawat atau nurse station untuk melakukan dokumentasi. Oke. Oke, selamat sore Mbak Devi. Oke, tahap terakhir dari pemasangan infus adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi ini kita mencatat semua yang telah kita lakukan kepada pasien tadi. Jadi kita catat jenis cairan yang kita masukkan ke dalam tubuh pasien tadi apa. Tadi kan kita cairannya adalah RL, jadi ditulis di sini Ringer laktat. Kemudian tempat penusukannya tadi di mana? Tempat penusukannya adalah di tangan sebelah kanan. Kemudian di punggung tangan ya tadi ya, tulis di sini punggung tangan sebelah kanan. Kemudian letak infus tadi sudah di tangan sebelah kanan. Aliran atau tetesan infusnya tadi berapa? Tetesan
infusnya tadi adalah 28 tetes per menit, harus habis dalam waktu 6 jam. Kemudian ukuran IV kateternya berapa? Tadi kita memakai ukuran IV kateter adalah 22 ya, warnanya biru tadi. Nah, setelah itu kemudian kita jangan lupa menuliskan hari, tanggal, jamnya, dan jangan lupa juga menuliskan nama perawatnya siapa, tanda tangan kita. Demikianlah praktikum pemasangan infus. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.